YouTube Rumah Sakit Citra Sari Husada atau yang biasa kita kenal dengan Intan Barokah Group. Ya, jadi sekarang nih di Rumah Sakit Citra Sari Husada itu ada yang baru, Om. Kita sekarang punya channel YouTube. Wow, kita punya channel YouTube yang namanya apa, Kak? Namanya Rumah Sakit Citra Sari Husada. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nah, di channel YouTube ini kita nih akan berbagi informasi tentang kesehatan dan juga yang lainnya ya, yang bakal berguna banget untuk teman-teman di rumah gitu. Benar banget. Nah, tak kenal maka tak sayang. Nah, kita berdua itu siapa sih namanya? Iya, dari tadi biar kok ada di teman-teman sini. Semua itu kenal. Bener-bener. Sama kita siapa sih yang ngoceh di berdua bener di banget. channel YouTube RS Citra Sari Husada ini? Perkenalkan ini. Langsung aja ya. Hai sahabat Intan, perkenalkan nama saya Ana. Saya staf dari Rumah Sakit Citra Sari Husada. Nah, saya juga nggak sendiri di sini. Dengan siapa? Perkenalkan. Oke, nama saya sahabat Intan, nama saya Hendrik. Saya juga sama tim staf dari Rumah Sakit Citra Sari Husada. Iya. Ya. Oke. Maaf ya. Maaf ya. Nah, di episode pertama ini ya, kita nih ingin berbagi informasi yang pastinya berguna banget buat sahabat Intan dan keluarga di rumah. Karena kan mengingat saat ini kondisinya masih dalam suasana pandemi ya. Pandemi COVID-19 ya. Iya, kita nih sangat peduli dengan sahabat Intan dan keluarga di rumah. Maka dari itu kita nggak cuma berdua aja nih untuk beberapa waktu ke depan. Wah, ada siapa nih, Kak? Kita akan mendatangkan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Benar. Langsung aja kita perkenalkan narasumber kita. Pak Lukman. Yeay. Halo, sahabat Intan ya? Iya, Sahabat Intan. Ya. Boleh diperkenalkan, Pak? Silahkan. Oke. Terima kasih ya atas undangannya pada kali ini. Ini perdana ya. Perdana dari Rumah Sakit. Keaktifan Rumah Sakit Citra Sari Husada dalam media podcast ini ya. Iya, Benar betul. banget. Saya sangat tersanjung. Waduh. Tersanjung ke berapa nih? Aduh. Tersanjung 7 ya. Oh, tersanjung 7 udah tamat ya. Tersanjung. Aduh, ketahuan umurnya ya. Sekaligus menjadi suatu kebanggaan juga ya. Kebetulan podcast Rumah Sakit Citra Sari Husada yang perdana ini saya diundang sebagai bukan narasumber sih, kita Lebih ke sharing kali ya. Berbagi sharing. berbagi Oke, sharing oke, aja oke. karena ilmu dapatnya dari mana aja Iya, betul, gitu betul. sih. Kebetulan saya mau perkenalkan diri. Perkenalkan dulu biar sahabat Intan Aduh, itu tuh ada ini siapa ya bapak yang ganteng-ganteng gitu. Iya, Oke, pengen tahu jadi dong. selain ada Om Hendrik yang gantengnya muah banget. Aduh, mual banget lah. Iya. Kenal banget gak sih? Jadi saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Lukman Maulana. Saya juga bagian dari Rumah Sakit Citra Sari Husada, keluarga besar di Rumah Sakit Citra Sari Husada, Intan Barokah Group ya. Saya di sini sekarang dapat amanah, dapat dakwanya sebagai komite PPI. Komite PPI, Komite PPI ya, Pak. di bagian IPCN-nya ya, IPCN atau perawat PPI-nya ya. PPI-nya oke. gitu ya. PPI tahu? Nah, baru mau tanya kita ya. Nah, biar Apa sahabat sih Intan Pak juga PPI ngerti itu PPI dan apa. bertugasnya di pencangkupannya apa saja dan Kenapa bertanggung PPI jawab? itu juga harus ada di rumah sakit? Betul. Benar banget. Oke. Boleh dijelasin Pak Lukman? PPI itu yang paling kayaknya satu tim yang memang yang banyak dikenal di rumah sakit juga ya, termasuk populer lah gitu ya. Kayaknya semua rumah sakit juga punya PPI-nya gitu ya. Jadi PPI ini adalah satu tim atau berbentuk komite yang memang kepanjangannya dulu ya, pencegahan dan pengendalian infeksi. Ya, kita tahu di rumah sakit ada resiko infeksi. Jadi infeksi itu harus dicegah terlebih dahulu. Tapi kalau sudah terlanjur terjadi harus dikendalikan supaya tidak menyebar ke mana-mana gitu ya. Mungkin itu. Jadi tim ini bekerja dalam mencegah dan mengendalikan infeksi
di rumah sakit ya, terhadap karyawan, terhadap pengunjung, terhadap pasien, pasien ke pasien, pasien ke pengunjung, petugas ke pengunjung dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi Komite PPI ini bergerak dalam infection control, mengkontrol adanya infeksi di rumah sakit, gitu ya. Teman-teman juga pasti kalau setiap ke rumah sakit, saya yakin setiap rumah sakit punya PPI, ya. Gitu. Jadi lebih mencangkup ke kesehatan semua Iya, ya. Pastinya, sebelum ya. adanya infeksi tuh ada loh di rumah sakit tuh yang bertanggung jawab atas Bertanggung itu untuk semua. pencegahan semua, Betul. betul. Karena keselamatan pasien, keluarga pasien, dan pengunjung itu menjadi tanggung jawab kita juga ya Pak. Ya, Benar tanggung banget, jawab tanggung bersama jawab ya, bersama. cuman memang kita harus mengkontrol itu semua. Jadi artinya harus ada yang bisa memonitor, harus ada yang bisa mengedukasi tentang pencegahan dan pengendalian infeksi tersebut. Ya, salah satunya mungkin itu tugas dan job desk yang ada di Komite PPI. Oh, baik. Ngomong-ngomong nih, Pak Lukman tuh sudah berapa lama sih bekerja di Rumah Sakit Citra Sari Husada ini? Wah, Berapa kayaknya lama ya? lumayan lama deh dari Kayaknya ini sudah jadi ini ya jadi- sesepuh ya. Benar banget, udah kayaknya udah jadi sesepuh sesepuh. sini ya. Enggak juga ya, ada yang lebih sepuh. Ada yang kayaknya. lebih sepuh lagi. Tapi kalau berbicara berapa lama, saya cukup lama sih di sini. Saya kurang lebih sudah 11 tahun di rumah sakit, bergabung dengan Rumah Sakit Citra lumayan Sari. lama ya, 11 Bergabung. tahun. Iya, Ya. wah. Kurang lebih 11 tahun di sini. Ya, cukup hafal dengan seluk-beluk tentang rumah sakit ini. Gitu ya. Selama 11 tahun itu Pak, kondisi rumah sakit dahulu sama sekarang itu gimana Pak? Kalau dahulu kan belum ada yang namanya pandemi COVID-19 ya Pak. Sekarang ini Betul, kan ada betul. yang namanya pandemi COVID-19. Mm-mm. Gimana sih kondisi rumah sakit untuk saat ini Pak? Iya, karena kan mengingat Pak Lukman juga sudah cukup lama ya di sini, jadi mengetahui betul nih kondisi rumah sakit secara umum dan yang lainnya juga pasti merasakan hal yang sama ya Pak Ya. dengan adanya kondisi sekarang. Ya, tentunya sangat amat berbeda ya. Artinya jangankan kita membandingkan antara tahun-tahun 5 tahun ke belakang atau seperti itu, kita bandingkan di 3 tahun terakhir ini, 2019, 2020. Awal munculnya pandemi COVID ini adalah di 2019 ya, Ya, akhir 2019, yang memang pusat epicentrumnya ada di Cina, di Wuhan ya. Wuhan. Kita mungkin jadi terkenal juga tuh kota ya. Ya memang sangat berbeda, efeknya mungkin bagi rumah sakit sendiri juga sangat terasa ya. Karena kalau kita lihat, yang terlihat oleh kita sendiri ya, kalau perawat-perawat dulu mungkin pakaiannya dan pelindungnya atau alat pelindung dirinya itu tidak seribet sekarang gitu ya. Harus menggunakan, ya kita tahu mungkin yang paling wajib adalah masker ya, pasti masker itu wajib gitu ya. Semua petugas wajib menggunakan masker gitu ya. Terus ada juga face shield, ada juga gaun, mungkin ya seperti itu ya. Lalu kalau kita lihat sekarang itu menjadi suatu fenomena yang baru yang memang terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita senyum, kita tertawa, itu terlihat ya bagaimana ekspresi Terlihat ekspresi kita ya, semuanya. ekspresi wajah itu terlihat ya. Jadi kalau sekarang ya tertutup masker. Tapi itu semua ya buat kebaikan ya, buat kebaikan kita semua, karena memang itu menjadi suatu aturan yang wajib ya, yang wajib, dan suatu SOP yang memang ada di rumah sakit kita juga gitu ya. Saya yakin semuanya juga insya Allah patuh terhadap penggunaan APD ini. Ini untuk kebaikan kita semua ya kita Pak. semua, Kita karyawan, semua, pengunjung, betul. pasien dan lain-lain. Sampai keluarga pasien. Nah, iya seperti itu. Tadi juga kita sempat menyinggung perihal kondisi sekarang berbeda karena ada pandemi ya Pak. Iya. Ngomong-ngomong pandemi, di bulan Agustus 2021 ini Kita udah kemarin sempat mengalami kenaikan yang cukup melonjak ya Pak ya. Iya, betul. Dan info terupdate ini, angka COVID saat ini itu sudah mulai menurun, betul Pak? Betul, Iya, iya. boleh dijelasin nggak Pak kalau sekarang sih sebenarnya COVID itu lagi kayak gimana sih untuk ininya kondisi yang ada Kondisinya? Kondisi yang ada Oh. di Oke. Karena Secara nasional mungkin angka yang kita lihat ya, secara nasional se Indonesia ini cukup ada penurunan di awal
Agustus ya, di akhir Juli juga ada penurunan, cukup signifikan penurunnya. Ini hasil kerja keras dari semua yang ada ya, masyarakat, satgas, pemerintah, nakes dan lain-lain. Dengan adanya PPKM yang diselenggarakan oleh pemerintah itu sangat terasa ya. Tapi sebenarnya PPKM tidak menjadi suatu kewajiban jika setiap individu itu mentaati yang dianjurkan oleh pemerintah, protokol kesehatan pastinya ya. Karena bagaimanapun kita membatasi gerak-gerik masyarakat, tapi kalau prokesnya tidak dijalankan akan sulit gitu, seperti itu ya. Tentunya angka yang sekarang kita lihat khususnya di daerah Kerawang sendiri awal-awal ya, Juni itu Kerawang itu nomor 1 di Jawa Barat. Wow. Ya, nomor 1. Artinya nomor 1 dalam peningkatan kasus COVID-19 ini sendiri. Karena Jadi, mungkin banyak pendatang juga ya Pak, nah, dari luar-luar Karawang. di sisi ya. itu Kerawang ini kan sebagai apa ya, bukan penyangga ibu kota tapi lumayan cukup dekat gitu dengan ibu kota. benar. Banyak memang aktivitas yang terjadi di Kerawang ini. Kita tahu banyak perusahaan, banyak Benar, banyak PT-PT yang ada di Kerawang, Iya. yang memang keterlibatan dari orang di luar Kerawang, mobilisasinya cukup tinggi gitu ya. ya, Pak. Jakarta, Betul. Kerawang, Bekasi, Depok dan lain-lain itu sangat tinggi. Di samping itu ada juga yang dari WNA yang ada di perusahaan. Ya tentunya Kerawang ini cukup komplit ya kalau kita lihat, dan kompleks juga untuk masalahnya gitu ya. Angka peningkatan di Kerawang ini cukup tinggi ketika di bulan Juni, tapi lumayan berangsur ya. Memang mungkin kesadaran masyarakat sudah mulai tumbuh ya. Mulai tumbuh karena Artinya prokes itu ya, Pak. ini dijalankan ya, benar. Prokes ini dijalankan. Jadi alhamdulillah di akhir-akhir Juli sampai dengan sekarang Agustus mungkin sudah ada penurunan yang signifikan. Artinya tingkat kasus yang positif yang terkonfirmasi corona ini cukup menurun ya. Alhamdulillah ya, mungkin keterisian atau bor rumah sakit juga cukup menurun ya. Cukup gitu menurun ya. ya, Pak, ya. Iya. Insya Allah. Dengan dia penurunan itu kami berharap sih semakin hari bahkan bisa sampai semoga selesai ya Pak. Ya, tentunya gitu ya. Dan yang perlu diingat juga, rumah sakit itu khususnya Rumah Sakit Citra Sari Husada ya, kita sudah secara petugas menerapkan protokol kesehatan, dan insya Allah rumah sakit ini aman ya untuk menjadi pelayanan fasilitas kesehatan untuk masyarakat ya. Iya, Insya Allah aman ya, betul. seperti Insya Allah itu aman ya. kami ya. Terkait tentang COVID-19 Pak. Iya. COVID-19 kan itu datangnya di 2019 ya. Iya, betul. Dan menjadi pandemi sampai sekarang. Sampai sekarang, betul. Dari 2019, 2020 sampai sekarang 2021, itu kan dari awalnya nggak ada yang namanya varian-varian. Iya, betul Benar Pak, banget ya sih. betul. Sekarang sampai ada varian-varian itu banyak banget. Boleh nggak sih Pak jelasin ke Iya. sahabat Intan yang ada di Nah. atau dimanapun, apa sih varian-varian COVID-19 Oh. itu? Iya Pak, Ya. betul. Iri ya. Tentunya yang paling hangat ini adalah varian Delta ya. Ada benar mungkin banget, kalau varian Delta. ada Alpha ya yang kayak gitu ya. Beta ya. Delta dan lain-lain. Yang paling hangat juga yang Delta ini. Yang Delta ini kita tahu kan dari India ya. Yang dari India ini satu varian yang memang cukup cukup agak sensitif nih. Artinya dia tingkat penularannya cukup tinggi gitu ya. Jadi orang yang memang kena varian Delta ini gejala-gejalanya juga cukup agak berbeda, tapi secara umum sih sama ya. Ditambah lagi sekarang ada varian Delta Plus ya. Mungkin ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa varian Delta Plus ini sudah ada masuk ke Indonesia ya. Cuman mudah-mudahan kita berharapnya tidak sampai Iya, dengan amin. menyebar ke seluruh Indonesia gitu, ya. seperti itu, karena memang kita sudah agak lega nih dengan kondisi yang sekarang berangsur membaik dan mudah-mudahan ya segera ya, mungkin kalau berakhir virusnya mungkin tidak mungkin ya, karena memang sepertinya kita harus bisa berdampingan dengan virus COVID ini. Macam dulu mungkin ada virus influenza ya, seperti dulu. Akhirnya kan influenza ini kita berdampingan ya, sejalannya waktu ya
mau gimana lagi gitu ya. Iya, Tapi iya. mudah-mudahan kondisi yang memburuk ini segera berangsur membaik dan yang tentunya ya aktivitas masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Tentunya yang paling berefek adalah ekonominya, Ya, biar ekonomi pulih kembali masyarakat ekonomi agar pulih masyarakat. kembali ya, Betul. gitu seperti itu. Mengingat tadi adanya penurunan ya Pak di Mhm. angka COVID yang ada sekarang ini, itu salah satunya itu karena adanya protokol kesehatan, betul Ya, Pak? Betul, benar ya banget. protokol Gitu. kesehatan. Selain itu juga karena sekarang vaksin itu sudah mulai diberlakukan ya di Indonesia, khususnya di Karawang nih sudah Ya. mulai menyebar hampir menyeluruh. Hampir menyeluruh sampai Nah, ke untuk masyarakat. protokol kesehatan sendiri, Pak, itu benar nggak sih kalau masker yang kita gunakan sekarang ini memang benar-benar efektif itu, Pak, untuk Efektif. mencegah kami terjangkit dari COVID ini? COVID ya. Ya, tentunya anjuran pemerintah yang awalnya 3M, terus 5M, 6M dah. Dan mungkin sumber-sumber lain juga bisa lebih dari 10M ya. Bisa. 10M. Artinya anjuran pemerintah yang dilakukan dari awal pandemi ini yang satu mungkin mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan ya. Dan mungkin sekarang menjaga imunitas tubuh, mengurangi aktivitas yang berkerumun ya seperti itu dan lain-lain, mungkin itu sangat bermanfaat ya gitu. Khususnya adalah penggunaan masker. Yang kita tahu adalah masker sebagai salah satu alat pelindung diri terhindarnya dari COVID ini. Suatu pencegahan lah kalau kita bilang, suatu pencegahan karena memang kalau kita tahu kita harus berbicara masker itu harus berbicara dulu kenapa kita harus pakai masker ya. Fungsi masker itu adalah melindungi daerah hidung dan mulut. Hidung dan mulut. Jadi tempat masuknya si virus ini ya ada di muka kita. Di mata, hidung dan mulut ya gitu ya. Lalu tempat keluarnya dari mana? Ya, tempat keluarnya hampir sama. Jadi ketika ada yang menyebutkan sumber dari virus 19 ini adalah ditransmisikan atau ditularkan melalui droplet. Apa sih itu droplet? Sering kita dengar, tapi makna droplet sendiri itu apa? Droplet itu adalah semacam percikan besar, ya, percikan besar yang dikeluarkan dari mulut dan hidung ketika ada bersin, ada batuk, dan juga berbicara. Jadi macam-macam droplet itu ya semacam cairan yang keluar dari hidung dan mulut. Mungkin ketika dari hidung ketika kita bersin, dari mulut ketika kita batuk dan kita berbicara juga itu droplet keluar. Tentunya droplet yang dihasilkan itu berbeda-beda. Hidung, mulut dan ketika berbicara juga berbeda-beda seperti itu ya. Nah, untuk menghindari droplet ini masuk ke dalam hidung dan mulut, kita wajib menggunakan masker dan melindungi ketika droplet ini keluar dari hidung dan mulut. Jadi sehingga tidak kena ke orang lain gitu ya, seperti itu. Dulu kalau misalnya menggunakan masker itu hanya wajib orang yang sakit. Iya, betul. Iya, Tapi sekarang hampir semua sekarang harus malah wajib. seperti itu. harus banget pakai Wajib, masker ya, Pak ya. Karena memang ada semacam penelitian dan analisa mungkin yang dilakukan bahwa keefektifan dari pencegahan COVID ini adalah sama-sama menggunakan masker seperti itu. Ya. Berbicara Tentang mengenai masker masker, Pak, itu kan awalnya kita hanya arahannya menggunakan masker saja ya. Iya, betul. Dengan berkembangnya varian juga yang tadi Bapak sudah jelaskan, itu kami mendapat info bahwa double masker itu lebih baik. Lebih Double baik. masker. Nah, apa sih Pak artinya double masker? Cara penggunaan double masker itu gimana? itu Atau apa aja deh, yang penting maskernya 2 kali ya? Atau gimana sih Pak yang benar Kita juga mengenai kan double belum masker paham itu? ya. Oke. Betul. Betul. Sebenarnya penggunaan masker ini khususnya di masyarakat ya, tingkat kepatuhan penggunaan masker ini masih kurang patuh ya. Kalau kita lihat di masyarakat itu sendiri, khususnya kalau kita lihat di jalan-jalan banyak yang berkerumun, banyak Iya. yang tidak menggunakan masker. Bahkan ketika kita beraktivitas di luar rumah menggunakan masker. Tapi ketika kita pulang akhirnya melepas masker. Sebenarnya resiko di keluarga, di lingkungan keluarga itu juga resikonya cukup tinggi juga ya, seperti itu. Nah, berbicara tentang masker, sebenarnya satu masker bagus ya. Satu masker bagus.
Tapi kita harus lihat jenis maskernya itu sendiri. Lalu bagaimana dengan double masker atau 2 masker? Itu juga lebih bagus ya. Karena hasil penelitian yang dilakukan CDC ini kayak Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang ada di Amerika. Ini badannya Amerika ya. Badan kesehatan yang ada salah satu badan kesehatan di Amerika itu merekomendasikan dengan varian yang sekarang ya untuk menggunakan double masker. Double masker ini artinya tidak sembarangan masker yang ditempel di mulut kita ya. Artinya ya masker yang kita ada di kita itu banyak variannya ya, banyak variannya. Jenisnya banyak, bentuknya juga banyak ya, dan memang yang efektif yang mana sih gitu ya. Ya tentunya kalau lihat dari CDC, kalau teman-teman mungkin ada kalau sekarang udah canggih ya, bisa dicek di di handphone gitu dari CDC mengeluarkan bahwa double masker itu lebih tingkat efektifnya penggunaan masker itu lebih tinggi. CDC mengatakan bahwa menggunakan masker satu lapis yaitu masker bedah itu efektifnya itu memblok kurang lebih 56,1%. Ya, mungkin bisa dilihat ya. Ya di blok ya, mungkin salah satunya ya dropletnya itu. Yang kedua menggunakan masker kain, tapi tentunya bukan masker kain yang tipis ya, yang mungkin ada lapisannya tertentu gitu ya. Itu memblok kurang lebih 51,4%. Lalu menggunakan masker yang talinya memang diikat sehingga di bagian pinggir ini dia tertutup. Ya? Nah, itu kurang lebih 77%. 70%. Lalu double masker bagaimana? Double masker itu keefektifannya itu memblok kurang lebih 85,4%. Nah, cukup jauh ya. Cukup jauh. Lalu ada satu lagi masker yang suka dipakai oleh tenaga kesehatan, oleh dokter, perawat, yang kita kenal dengan masker N95 atau masker respiratori. Tentunya ini filternya lebih kecil daripada masker-masker yang tadi kita sebutkan gitu ya. Masker N95 ini memblok kurang lebih 95% terjadinya transmisi infeksi ya. Gitu ya. Tapi tidak semua orang bisa memakai masker N95. Karena apa tuh, Pak? Nah, karena memang itu dikhususkan untuk nakes ya. Artinya nakes-nakes yang memang medis dan para medis yang memang merawat pasien-pasien COVID itu memang dia alangkah baiknya memang di fasilitasi untuk masker N95 ini sendiri ya. Jadi yang paling kita bisa lakukan yang mana? Yang double masker. Double masker. Nah, bagaimana dengan double masker? Kita tahu double masker ini ya banyak masker yang berada di kita ya. Tentunya mungkin saya bawa contoh. Iya. Kebetulan ya karena ini lumayan ya. Kalau ini podcast karena suaranya biar agak kencang, jadi saya pakai satu masker dulu. Ya, kita tahu ini ada masker kain ya, masker kain kesut ya. Masker kain ini bukan sembarangan masker kain, tentunya ada lapisan tertentu di dalamnya ya. Jadi bisa dilapisi oleh tisu dan lain-lain. Ini masker kain, lalu yang saya pakai kalau di Indonesia ini disebutnya masker medis ya, atau masker bedah gitu ya. Lebih sekarang masyarakat banyak menggunakan seperti ini. Lalu ada juga masker yang seperti ini ya. Ini adalah masker N95 atau masker respiratori ya, ini seperti ini. Tapi kan jarang masyarakat menggunakan ini ya. Ini memang dikhususkan untuk nakes. Nah, yang paling efektif adalah penggunaan double masker yang tadi sekitar 85% ya tadi ya, 85%. Tapi bagaimana sih komposisinya bagaimana double masker? Double masker yang direkomendasikan itu adalah yang pertama menggunakan masker medis atau masker bedah ya seperti ini, ditambah lagi masker kain yang mempunyai lapisan di sini ya, di double gitu ya, di double maskernya. Nah, bagaimana dengan masker bedahnya 2? Itu tidak direkomendasikan sebenarnya. Jadi memang yang direkomendasikan adalah ya memang menggunakan masker bedah dan dilapisi masker kain ya.
Lalu yang direkomendasikan lagi apa? Kalau misalnya menggunakan masker bedah dengan masker bedah tidak boleh. Masker kain dengan masker kain bagaimana? Ya itu juga tidak direkomendasikan gitu ya. Karena memang filternya berbeda. Mungkin kalau ini filternya lebih rapat daripada ini karena sudah 3 lapis ya. Terus ini juga lebih rapat. Ya, kalau ditambah lagi ya memang agak sesak juga, nggak enak juga ya. Iya, Kenyamanan dari makainya juga tidak nyaman. ya. Tapi kalau untuk masker yang N95 ini tidak wajib untuk di double gitu seperti itu. Jadi penggunaan masker double ini sangat bermanfaat ya. Efektivitas dari memblok adanya si virus juga cukup efektif ya. Cukup efektif, sekitar 85-an itu bisa memblok dari masker seperti itu ya. Jadi memang penggunaan masker yang memang baik dan benar itu cukup bisa mencegah terjadinya penularan COVID-19 ya, seperti itu. Karena tadi Pak Lukman kan sudah menjelaskan banyak mengenai masker ya. Ada nggak sih Pak fakta dan hoax mengenai masker yang banyak dibicarakan di umum ini? Nah, fakta dari penggunaan masker banyak ya. Dari awal kadang-kadang dijadikan parodi ya gitu ya. Jadikan parodi. Ada yang mengucapkan bahwa dari Satgas COVID ya, secara nasional, ketika makan tidak boleh melepas masker ke dagu. Ada yang sampai harus makannya sama maskernya dan lain-lain. Itu menjadi Itu sih kocak sih ya. Ya, Jadi suatu diparodikan kalau menurut saya ya. Tapi sebenarnya itu tidak mengedukasi jadinya. Tidak mengedukasi, akhirnya masyarakat melihat itu yang kalau memang tidak dicerna dengan baik akan mengikuti gitu ya, seperti itu. Maksud tidak boleh melepas masker dagu itu adalah ya kalau kita mau makan maskernya harus dilepas dulu, dilipat dulu, disimpan dulu gitu ya. Bukan berarti maskernya itu ya disimpan di mulut gitu ya, sama maskernya dimakan gitu seperti itu ya. Itu hoax seperti itu ya. Yang benar adalah disimpan lagi. Terus yang tadi saya sebutkan double masker, menggunakan double masker tapi medis dengan medis ya. Lalu masker kain dengan masker kain gitu ya. Jadi boleh nanti dilihat di CDC ya, atau kita lihat di CDC tentang double masker, silakan di searching aja. Mungkin kita bisa lihat di sana, atau mungkin nanti teman-teman dari podcast ini ya, nanti mungkin bisa menayangkan atau misalnya mengedukasi tentang gambar-gambar yang memang ini. Mungkin next ya bisa dilihatin lah gitu ya. Kalau memang penggunaan double masker ini yang sebenarnya yang dianjurkan itu seperti apa sih gitu ya. Ya mungkin bisa seperti itu. Iya. Oke, kayaknya juga cukup jelas ya penjelasan dari Pak Lukman. Iya, kita juga jadi tahu nih ternyata masih banyak juga loh yang fakta dan hoax itu yang mengenai masker ya Om ya. Benar gitu. Masalah maskernya harus double. Iya, betul. Masih jadi polemik di masyarakat juga kan? Iya. Tentang fakta atau hoaxnya tentang double masker ini. Iya. Oke, kita aja sih udah merasa cukup ya dengan penjelasan dari Pak Lukman. Dan sahabat Intan gimana nih, sudah memahami dan sudah menyerap ya? Menyerap banget kita sih menyerap banget sih ya tentang double masker ini. Iya. Tentang cerita semua tentang double masker apapun itulah. Ya intinya memang kepatuhan yang harus kita jalankan yang dianjurkan di protokol kesehatan atau prokes gitu ya. Sebenarnya adalah hal-hal langkah-langkah yang sangat berguna bagi masyarakat, bagi kita sendiri. Istilahnya memang kalau dijalankan itu pencegahannya bisa cukup efektif ya, efeknya cukup besar gitu ya, seperti itu dibandingkan dengan tidak mematuhi protokol kesehatan itu sendiri gitu. Ditambah lagi mungkin sekarang ada vaksinasi dan lain-lain. Memang program pemerintah ini percepatan pemulihan di situasi pandemi ini cukup cepat mungkin ya. Cuman memang ada hambatan-hambatan yang memang kita sendiri ya
ya justru kita sendiri yang menjadi hambatan itu. Iya. Contoh dari pemerintah sudah menganjurkan tentang protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, tapi kadang-kadang kita juga Lalai. hilap ya, lengah gitu ya. Tengah. Kita aman, ngerasa lengah dan lain-lain. Akhirnya ya memang kasus-kasus yang memang terjadi di masyarakat itu sendiri ya memang efek dari kekurangan atau ketidakpatuhan protokol kesehatan itu sendiri gitu. Jadi kalau kita sih memang selama memang resiko ini sangat besar, protokol kesehatannya ya memang harus tetap dijalankan gitu. Seperti itu. Oke, sebelum kita mengakhiri podcast episode 1 ini, jadi Pak Lukman nih ada kesan-kesan gak sih, pesan-pesan untuk teman-teman di rumah ini, untuk sahabat Intan. Sahabat Intan yang ada di rumah. Di rumah? Benar. Ya. Di rumah tentunya kalau di rumah itu banyak yang abai ya. Benar. Jadi merasa sesama anggota keluarga itu aman, sesama anggota keluarga itu istilahnya tidak ada resiko. Tapi Benar. saya sih berpesan ya tetap di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, dimanapun ya kita menerapkan protokol kesehatan. Tentunya mencuci tangan sangat baik ya, menghindari sentuhan ke bagian muka, tentunya di mata, hidung dan mulut, karena tangan sebagai transmisi infeksi, sebagai alat yang bisa mentransferkan virus ini masuk ke dalam mukosa-mukosa yang ada di di muka kita ya. Lalu menggunakan masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilisasi ya. Tentunya kalau sekarang mungkin ada juga mengikuti program vaksin ya, karena vaksin ini sangat bermanfaat ya, khususnya ya memang orang-orang yang mempunyai resiko atau komorbid ya itu mungkin bisa dicegah ketika memang vaksin ini bukan berarti kita bebas corona ya ketika divaksin, tapi setidaknya mencegah terjadinya perburukan kondisi ketika terjadi atau terjangkit si COVID ini. Dari hasil penelitian, orang yang setelah divaksin dan sebelum divaksin itu sangat berbeda. Yang divaksin ketika kena COVID itu keluhannya hanya ringan, paling ringan sampai sedang. Tapi orang yang belum divaksin ya, apalagi punya komorbid, keluhannya bisa keluhan dari sedang sampai berat. Ada juga yang sampai membutuhkan ICU gitu ya. Kita tentu tahu kalau ICU di rumah sakit itu sangat terbatas ya, membutuhkan oksigen dan lain-lain. Kita pernah terlihat mungkin di berita di mana kita ngelihat India yang kekurangan oksigen, tapi ternyata beberapa waktu lalu itu terjadi di Indonesia. Tapi alhamdulillah tidak sampai buruk seperti di negara di India ya. Alhamdulillah sih masih tercover dengan aman, khususnya di daerah Karawang alhamdulillah tidak ada yang kekurangan oksigen ya. Cuman ya memang fenomena di masyarakat ada yang sampai isolasi membutuhkan oksigen, jadi dia beli oksigen di mana-mana, itu sangat ini seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Oke, jadi pesan dari Pak Lukman untuk sahabat Intan di rumah, tetap waspada dimanapun berada, sekalipun itu di rumah kalian sendiri. Benar. Gitu, karena untuk di kondisi sekarang waspada itu nomor 1 ya Om ya. Benar banget, waspada itu nomor 1. Prokes, Tetap makanya dikencengin. bener banget. Kencengin prokesnya. Prokesnya dong tuh. Oke, sepertinya kita cukup ya untuk podcast hari ini. Untuk episode kali hari ini. Benar banget. Kita juga terima kasih banyak untuk narasumber kita Pak Lukman. Terima kasih atas dari PPI. ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat banget untuk kita dan untuk sahabat Intan di rumah juga. Kami berharap ya. Oke, terima kasih untuk sahabat Intan yang sudah menyaksikan podcast episode 1 ini. Sampai jumpa lagi di podcast episode selanjutnya. Di mana? Spontan, sahabat podcast Intan.